Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah yang insyaallah selalu dalam keadaan taufik wal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah kita terima sejauh ini. Semoga kita selalu tergolong orang-orang yang selalu mensyukuri atas nikmat-Nya. Dan tentunya nikmat-nikmat yang selain nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kebaikan lainnya yang telah kita terima perlu kita syukuri dan perlu kita nikmati bersama-sama. Bahwa sesungguhnya pujian dan rasa terima kasih tidak cukup hanya kita ucapkan lewat tutur kata saya, tetapi perlu diiringi dengan amaliyah yang mengiringi rasa syukur kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir Khatib mengajak kepada jamaah sekalian semuanya untuk selalu meningkatkan kapasitas dan level ketakwaan kita masing-masing. Karena ketakwaan itulah yang akan menjadi patokan bahwa kita akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena ketakwaan itulah yang menjadi tolak ukur tatkala kita menghadapi kematian, maka ketakwaanlah yang akan menjadi penolong kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini ada sebuah pepatah dari Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khattab yang kurang lebih maknanya seperti yang akan kami sampaikan ini. Jika engkau ingin tahu kesolehan seseorang, maka lihatlah saat dia berurusan dengan uang orang lain. Jika engkau ingin mengetahui kematangan akal seseorang, maka lihatlah bagaimana dia berdebat dengan lawan dan bagaimana saat dia emosi. Jika engkau ingin mengetahui akhlak seseorang, maka lihatlah bagaimana dia berinteraksi dengan bawahan, pembantu, dan orang-orang yang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini jelaslah bahwa akhlak seseorang itu akan menjadi patokan tolak ukur dalam segala ukuran kehidupan manusia. Maka tidaklah bisa mendapatkan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji, perangai yang terpuji, kalau amalan-amalannya pun tidak mendukung untuk menjadikan akhlak itu terpuji. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqi hasan wa inna Allah la yabghadul fahishal badiyah." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang-orang yang berkata keji dan berkata kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2002. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsaru ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar faqala al-famu wal farj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Beliau menjawab,
takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Lalu beliau ditanya juga oleh para sahabat tentang golongan orang-orang yang banyak memasuki neraka. Lalu beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan seseorang yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1987 dan Ahmad yang bernomor 5 dari halaman 153. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini lalu apa yang harus kita lakukan agar ketakwaan kita, kepatuhan kita, keimanan kita, ketauhidan kita selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang dalam sebuah hadis, an Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, qala qul amantu billahi thumma astaqim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah dalam keimanannya, bersama dalam menghadapi tantangan hidup sekalipun dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berat, ibadahnya tidak akan redup. Ketakwaan kepada Allah akan terus bertambah seiring dengan ujian dan cobaan yang mereka hadapi. Maka keistiqomahan inilah yang menjadi tolak ukur seseorang akan ketakwaannya itu mencapai pada tingkat yang lebih baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fussilat ayat 30 yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Kutipan surat Al-Fussilat ayat 30. Ayat ini jelas sekali menerangkan kepada kita semuanya bahwa keistiqomahan seseorang dalam beribadah insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalan untuk meninggikan kita atau menaikkan level kita dalam ketakwaan yaitu dengan beristikharah. Beristikharah itu adalah menempatkan sebuah permohonan kepada Allah untuk mengarahkan kita kepada tujuan yang lebih baik menurut sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala ala man iqtasada." Tidak akan orang rugi yang selalu beristikharah. Tidak akan kecewa orang yang selalu bermusyawarah, dan tidak akan miskin hidupnya orang yang selalu berhemat. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Anas. Dan yang terakhir yang menjadikan tingkatan level ketakwaan kita semakin baik dan semakin bertambah adalah dengan memperbanyak baca istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampunan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kita membanyakkan istighfar kepada Allah, maka insya Allah segala perbuatan yang kita lakukan, insya Allah akan Allah ampuni dengan sesegera mungkin. Seperti dalam hadis tadi bahwa apabila perbuatan buruk kita diikuti dengan perbuatan baik, maka insya Allah seketika perbuatan baik itu akan terhapus dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketiga kriteria inilah atau ketiga amalan inilah yang harus sama-sama kita istiqomahkan, sama-sama kita dawamkan, sama-sama kita tingkatkan levelnya. Mulai daripada beristiqomah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa-apa yang akan kita lakukan, dan yang terakhir dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadan katsimun walikul abdul ghafurur rahim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha innallaha amarakum bi amrin bada'an fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. وقال عز وجل من القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ عليهم وداعي أديانهم وأخرجهم من ضيق السجود إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجاهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لي ولكم. أقم الصلاة.